Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun wa ja'ala awliya'ahu an la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalam ala sirrillahil maknun Sayyidina Maulana Muhammadinil Ma'sum wa ala alihi wa sahbihi madaratin nujum. Amma ba'du. Hadhihi takmilatun limasailil mutaqaddimah. Pasal yang kelima tentang perut dan penjagaannya. Selanjutnya, wahai orang yang mempunyai kehendak beribadah, wahai orang yang hendak beribadah, hendaknya engkau dapat menjaga perut dan memperbaikinya. Sebab perut merupakan anggota tubuh yang paling berat memperbaikinya bagi orang yang giat beribadah. Perut juga merupakan anggota badan yang paling banyak ongkosnya dan pekerjaannya. Anggota badan yang paling besar bahayanya dan pengaruhnya. Karena perut adalah sumber penyakit. Dari perut bisa timbul berbagai kejadian pada anggota tubuh yang lain, seperti kuatnya, lemahnya tubuh. Itu sangat tergantung kepada perut. Mau memelihara diri dari perbuatan dosa, itu pun berasal dari perut juga. Mogok tidak mau taat, tidak mau beribadah dan sebagainya, itu sangat tergantung kepada perut kita. Oleh karena itu, engkau harus menjaga perut dari barang haram. Jangan sampai secara sengaja kita memasukkan yang haram itu ke dalam perut. Dan syubhat terlebih dahulu, itu pokok yang utama. Kemudian yang kedua, hendaklah menjaga diri dari perkara halal yang berlebihan. Jika engkau memang benar-benar bertekad untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 macam yang perlu dijaga perut ini. Pertama, daripada yang haram. Itu adalah hukumnya wajib. Memelihara perut daripada yang syubhat, itu bisa dikatakan hukumnya sunat. Memelihara perut dari yang halal yang berlebihan, itu bisa dikatakan suatu fadilah, satu keutamaan. Nah, ketiga-tiganya itu apabila kita mampu menjaga, akan menimbulkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik
dalam setiap gerak-gerik atau geritik hati kita. Kewajiban menjauhi perkara haram dan syubhat itu disebabkan oleh 3 hal. 1. Menjaga diri dari neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya sungguh orang-orang yang memakan harta anak yatim, makan harta anak yatim dengan tidak ma'ruf, maksudnya dengan tidak baik. Artinya boleh kita memakan harta anak yatim, tapi ada peraturannya, ada undang-undangnya. Kapan kita boleh memakan harta anak yatim dan berapa batasannya, itu ada peraturannya. Seperti orang-orang atau ibu-ibu yang memelihara anak yatim. Anak yatimnya kaya, anak yatimnya punya kelebihan, sedangkan ibu atau siapapun yang memelihara dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan memerlukan. Nah, maka selaku yang memelihara ini dibolehkan dia memakan harta anak yatim sekedar ongkos biaya dia memelihara itu. Nah, itu boleh. Yang dimaksud di sini oleh Allah adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim itu sebenarnya memasukkan api ke dalam perut mereka. Ini orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, dan mereka bakal masuk neraka sa'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin pannaru awla bihi. Artinya setiap daging yang tumbuh dari barang haram, kan makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita itu menjadi daging, menjadi bagian tubuh kita, maka api lebih berhak membakar daging tersebut. Baik yang haram itu berupa bendanya haram, seperti babi, bangkai, khamar, sesuatu yang memabukkan, nah itu barangnya. Atau yang haram itu adalah cara mendapatkannya, beras, daging, telur, minyak, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka dia pun menjadi haram. Nah, orang-orang yang memakan demikian menjadi darah dagingnya, maka itu mau kada mau akan dibakar oleh api neraka. Nah, itu sebabnya kita diwajibkan menjaga perut kita jangan sampai masuk yang haram. Yang kedua, kenapa kita diwajibkan menjauhi perkara haram dan syubhat tadi? Yang kedua, orang yang makan barang haram dan syubhat itu ditolak untuk menghadap Allah. Mana masuk neraka sudah,
ditambah lagi ditolak menghadap Allah. Artinya ditutup hatinya untuk beribadah, sulit baginya untuk taat. Orang yang makan barang haram dan syubhat itu ditolak untuk menghadap Allah. Artinya sulit mengerjakan ibadah, kada ringan, apalagi nyaman. Sebab yang patut digunakan untuk melayani atau berkhidmat kepada Allah hanyalah barang yang suci, lagi pula disucikan. Orang yang patut menghadap Allah orang yang bersih. Orang yang patut berkhidmat kepada Allah orang yang suci. Baiklah, aku jelaskan, ujar Imam Ghazali. Tentu engkau mengetahui bahwa Allah Ta'ala melarang orang yang sedang dalam keadaan junub atau haid memasuki rumah Allah, masjid. Orang junub, orang haid, orang nifas dilarang masuk masjid. Dan juga Allah melarang orang yang berhadas dari menyentuh kitabullah, Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Artinya, dan jangan pula mendekat ke masjid orang yang berada dalam keadaan junub, kecuali orang yang hanya melintas jalan sampai kalian mandi atau suci. Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Padahal janabah, junub atau haid atau nifas dan hadas itu timbul dari perbuatan yang diperbolehkan. Kenapa kita berhadas? Karena kita buang air kecil. Buang air kecil itu boleh aja hukumnya. Nah, berhadas itu padahal sebabnya boleh buang air kecil. Kalau berhadas dilarang menyentuh Al-Quran. Orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub itu boleh, tetapi dilarang masuk masjid, diam di masjid. Nah, lalu bagaimana orang yang menyelam ke dalam kotoran serta najisnya barang haram dan syubhat? Kapan ia dipanggil untuk berkhidmat kepada Allah yang Maha Menang dan zikir kepadanya? Sungguh selamanya tidak akan terjadi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang orang yang junub, haid, nifas diam di masjid karena dia kotor. Allah melarang orang yang berhadas kecil atau besar menyentuh Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, demikian pula Allah melarang orang-orang yang di badannya itu banyak mengandung atau di badannya mengandung sesuatu yang haram. Allah melarang untuk berkhidmat kepadanya.
Namun caranya Allah melarang mereka itu dengan menutup hati mereka daripada beribadat kepada Allah. Nah, jadi orang yang memakan yang haram itu hatinya ditutup oleh Allah beribadah, sehingga dia menjadi sulit untuk beribadah. Kalaupun dia beribadah dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tidak ikhlas, dalam keadaan ada tujuan-tujuan selain Allah. Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, taat kepada Allah itu disimpan dalam gudang Allah Ta'ala. Jadi taat itu disimpan dalam gudang. Sedangkan kuncinya untuk mengambil taat adalah doa. Kita doa kepada Allah agar diberi taufik, agar diberi hidayah supaya bisa taat kepada Allah. Dan gigi kuncinya adalah makan barang halal. Apabila kunci tidak bergigi, tentu pintu tidak dapat terbuka. Dan kalau pintu tidak terbuka, bagaimana bisa sampai kepada taat yang berada di dalam gudang itu? Nah, itu yang kedua. Kenapa kita wajib menjaga diri daripada memakan yang haram tadi. Yang ketiga, orang yang makan barang haram dan syubhat itu terhalang dari melakukan kebaikan. Jika kebetulan melakukan kebaikan, maka kebaikan itu tertolak, tidak diterima. Nah, jadi orang-orang yang makan haram, makan barang yang haram itu kada diterima Allah. Kenapa kada diterima Allah? Sebabnya karena inya terpaksa beribadah, kada ikhlas. Kenapa kada ikhlas? Karena hatinya untuk beribadah karena Allah tertutup, disebabkan adanya yang haram di dalam perutnya itu. Jadi kalau begitu, ia tidak akan menghasilkan apapun selain kepayahan, kesukaran, dan membuang-buang waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-saharu wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' waz-zama'u. Artinya banyak orang yang melakukan salat malam tetapi tidak berulih apa-apa kecuali terjaga tidak tidur. Banyak orang yang sembahyang malam, tahajud, tetapi kadang mendapatkan apa-apa. Kenapa sebabnya? Karena di dalam perutnya itu ada yang haram. Kenapanya kalau tahajud orang yang makan haram itu? Karena terpaksa, atau karena ada tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jakanya inya semata-mata karena Allah, kada akan bisa tahajud. Orang tahu makan barang yang haram, tahajud itu kada ikhlas sudah. Karena jikalau dia ikhlas, kada mau melaksanakan tahajud. Kalau dia tahajud, ada kepentingan-kepentingan. Itu ada tujuan-tujuan selain daripada Allah. Oleh karena itu Allah tidak menerimanya. Dan banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga.
Karena pada waktu puasa mungkin dia menggibah orang, mungkin dia berdusta, atau berbuka puasa dengan barang yang diharamkan Allah. Kita puasa seharianan, buka dengan makanan yang diharamkan. Nah, otomatis puasanya itu tidak mendapat apa-apa selain lapar dan dahaga. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la yaqbalullah salata mri'in fi jawfihi haramun. Artinya Allah tidak menerima salat seseorang yang di dalam perutnya terdapat barang haram. Di dalam hadis lain disebutkan berapa hari Allah akan menerima itu. Ada yang menyebutkan seteguk minuman yang haram, sesuap makanan yang haram, itu mengakibatkan 40 hari. 40 hari. Semuaan ibadah kita itu sia-sia. Allah tidak menerima salat seseorang yang di dalam perutnya terdapat barang haram. Keteranganku ini adalah keterangan yang penting. Dan jadi 3 macam itulah alasan kenapa kita diwajibkan menjaga perut kita, jangan sampai secara sengaja memasukkan yang diharamkan tadi. Adapun kelebihan barang halal, kita disuruh menjaga perut dari kelebihan barang halal. Kenapa sebabnya? Maka ketahuilah bahwa itu merupakan afat, cacat orang yang beribadah dan menjadi bencana bagi orang yang giat beribadah. Yang halal pun kalau kelebihan, kalau kebanyakan di dalam perut mengganggu ibadah. Sungguh aku telah merenungkan, maka aku temukan 10 ibadah yang menjadi pokok dalam masalah ibadah ini. 10 cacat ibadah yang menjadi pokok dalam masalah ibadah ini. Kenapa kita disuruh menghindari berlebih-lebihan makan yang halal? Padahal halal, barangnya halal, didapat dengan cara yang halal, tetapi kita disuruh jangan berlebih-lebihan memakan. 1. Banyak makan itu menimbulkan kerasnya hati dan menghilangkan nur hati. Banyak makan itu menimbulkan kerasnya hati dan menghilangkan cahaya hati. Kerasnya hati, hatinya keras tuh hati keras, hati yang tidak mau tunduk kepada kebenaran. Nyata-nyata sudah dinasihati dengan bujur, tetapnya kada mau menuruti, nah itu keras hati. Dan menghilangkan nur hati, hilang cahaya hati, kada pemahaman terhadap hukum-hukum Allah. Nah, kada mau mengerti karena cahaya hatinya kadada. Dilajari macam-macam sudah kadada perubahannya. Nah, karena cahaya hatinya kadada. Nah, cahaya hati itu hilang, lembutnya hati itu hilang. Salah satu sebabnya adalah karena kelebihan memakan yang halal. Amun makan yang haram itu sudah nyata, ini yang halal, tapi berlebih
berlebihan. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tumitul qalba bi kasratit ta'am wasyarab. Artinya janganlah kalian mematikan hati dengan banyak makan dan minum. Maksudnya apa? Banyak makan, banyak minum itu bisa mematikan hati. Kalau sudah hati itu mati, kalau tidak berguna lagi seseorang. Perbedaan antara kita dengan binatang, dengan kambing, itu adalah hati. Amun hati kita mati, kalau ada bedanya lawan kambing. Sebab hati bisa mati seperti halnya tanaman apabila terlampau banyak air. Tanaman tuh kebanyakan pupuk mau mati juga, kebanyakan disiram mati juga lamasnya. Nah manusia kebanyakan diberi makani, dihibaki perutnya, hatinya jadi mati. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian ulama salihin mempersamakan hal tersebut, bahwa perut itu bagaikan periuk di bawah hati. Perutnya anaknya di bawah hati. Yang dididihkan dan uapnya naik ke hati, sehingga banyaknya uap dapat mengeruhkan dan menghitamkan hati. Makanya di dalam sembahyang, waktu kita berdiri, kita disuruh, disunatkan untuk qiyam tuh. Nah, qiyam ini kayak ini, di mana mandak tangan kita ini di bawah dada, di atas pusat, di bawah dada. Salah satu hikmahnya kenapa kita disuruh mandak tangan nangka ini, itu adalah mengandang perut jangan sampai ke hati. Karena bila perut ini sampai ke hati timbul macam-macam mau ke sembahyang kayaknya. Hendak makan lah, datang sembahyang, hendak minum anulah, hendak makan anulah, hendak itulah. Nah, jadi sebenarnya tujuannya daripada ini tangan diandak demikian supaya hawa parut ini jangan naik ke dalam hati. Yang kedua, banyak makan itu membuat fitnah terhadap anggota tubuh, serta menggairahkan untuk melakukan fudul. Fudul itu kelebihan perkara yang tidak ada gunanya dan kerusakan. Karena seseorang itu apabila kenyang perutnya, lantas saja melecehkan nikmat. Matanya ingin melihat perkara haram atau fudul yang tidak ada manfaat baginya, bagi dirinya. Begitu pula telinga ingin mendengar perkara yang tidak berguna. Lisan ingin berbicara, kemaluan menghendaki apa yang menjadi kesenangannya. Kaki hendak berjalan menuju perkara yang tidak ada gunanya. Tetapi kalau orang itu lapar, maka anggota tubuhnya tenang, kulir bergerak-gerak, diam, tidak ingin kepada hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini dan tidak mau bertindak.
Jadi mata kita kenapa katuju melihat nang sia-sia, telinga karena pemandang katuju mendengar nang sia-sia, kaki kita kenapa hendak berjalan ke tempat nang sia-sia. Itu salah satu penyebabnya adalah kebanyakan memakan yang halal. Al-Ustadz Abu Ja'far rahimahullah berkata, perut adalah satu anggota badan yang apabila lapar maka seluruh anggota tubuh menjadi kenyang, artinya diam, sehingga tidak mengajakmu berbuat sesuatu. Tetapi kalau perut itu kenyang maka semua anggota tubuh menjadi lapar, hendak bergerak mengarahkan kita kepada sesuatu perbuatan. Nah, ringkasnya, semua pekerjaan seseorang dan ucapannya itu, tingkah laku kita nih, gerak-gerik kita, tergantung kepada makanan dan minumannya. Jika barang haram yang masuk ke dalam perut, maka perbuatan dan perkataan haramlah yang bakal keluar dari tubuhnya. Nyambati orang, berdusta, memfitnah orang, menyakiti hati orang. Kenapa? Karena perutnya makan yang haram. Mata suka memandang yang haram, telinga suka mendengar yang haram, akibat perutnya itu haram. Jika yang memasuki perut itu barang fudul, tidak ada gunanya. Jika perutnya itu kebanyakan masuk kelebihan yang halal, maka perbuatan dan ucapan yang keluar pun tidak baik. Kenapa? Mata katuju memandang yang sia-sia, telinga mendengar yang sia-sia, katuju begawi nang sia-sia. Itu akibat kebanyakan memakan yang halal yang berlebih-lebihan. Jadi seseorang manusia secara zahir, secara syariat, akhlak, perilaku seorang manusia itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu, dipengaruhi oleh keturunan. Nah, perilaku manusia, perilaku kita nih sangat dipengaruhi pertama oleh keturunan kita, orang tua kita. Ini faktor yang sangat menentukan baik buruknya seseorang itu. Salah satunya adalah melalui keturunan. Kayak apa kelakuan abah kita, kayak apa kelakuan mama kita, itu sangat berpengaruh kepada kelakuan kita. Banyak orang-orang tua yang menyadari ada bisi anak nakal luar biasa. Nang kuitannya tenang aja, kada pina ribut, kada pina abut, kada tenang. Lihat anaknya nakal, sekali ditakoni kenapa pina tenang aja, aku bahari nakal pada itu jera. Nah ini faktor keturunan. Kayak aku jadi dulu. Nah banyak ini terjadi karena keturunan.
keturunan yang baik pasti mengeluarkan yang baik. Yang kedua, yang sangat menentukan akhlak perilaku seseorang, ya tadi makanan dan minuman. Bila anak itu diberi makan dengan makanan yang halal, minuman yang halal, yang tidak israf, yang tidak berlebihan, nah ini akan menentukan akhlak kelakuan si anak. Nah yang ketiga, yang sangat menentukan akhlak seseorang, perilaku seseorang adalah pergaulan, lingkungan. Nah 3 macam inilah menurut penelitian yang sangat mempengaruhi akhlak perilaku seseorang. Kalau ada manusia sudah diandak di lingkungan yang baik, ini manusia ini diandak di lingkungan yang baik, diandak sudah di pesantren, lingkungan yang baik, tapi kelakuannya, akhlaknya masih kada baik. Penyebabnya mungkin ini adalah karena makan minumnya diberi minum dengan yang kada halal. Dirubah. Nah, diusahakan untuk memberi makan anak ini dari duit, dari usaha yang halal. Sudah diusahakan, dicari duit, dicari makanan sebaik mungkin untuk mengungkusi, membiayai anak ini. Tetap kada baik, kelakuannya kada berubah, akhlaknya kada berubah, padahal sudah diandap di pesantren, sudah dikirimi, diberi makan lawan ungkus yang nyata-nyata halal, dari jalan yang diketahui dapatnya cara yang benar, tetap kada berubah akhlaknya. Nah mungkin dari kelakuan, dari akhlak orang tuanya. Cara merubahnya adalah orang tuanya supaya bertobat kepada Allah. Orang tuanya memperbaiki akhlaknya, orang tuanya memperbaiki perilakunya. Nah, sudah juga orang tuanya sudah berubah akhlak menjadi baik, orang tuanya sudah bertobat daripada hal-hal yang buruk yang dilakukan dahulu kala, sudah tobat kepada Allah, sudah berubah jadi orang baik, tetap si anak dia kada baik juga akhlaknya. Nah ini anak sudah mungkin termasuk khatamallahu ala qulubihim. Ini anak mungkin sudah jadi anak yang ditutup Allah hatinya. Nah ini mungkin anak yang sudah menjadi anak yang tidak baik pada kehendak Allah di masa azali itu. Nah, jadi memperbaiki anak, memperbaiki tingkah laku seseorang itu, terutama anak, umpamanya perbaiki diri kita, tobat kepada Allah terhadap akhlak kita yang kada baik dahulu kala. Kayak apa anak, adakah perubahan? Kada ada. Oh kada ada perubahan. Makani anak, minumi anak dengan hal-hal yang barang-barang nyata-nyata halal. Kalau ada perubahan juga, andak anak di lingkungan yang baik. Kalau ada perubahan juga, bahkan membuat kacau di lingkungan yang baik. Oh, ternyata ini anak sudah diusahakan macam-macam. Ini mungkin ini anak termasuk anak yang ditentukan Allah kada baik nasibnya. Yang ketiga, mana tadi? Seolah-olah makanan itu merupakan biji perbuatan-perbuatan, sedangkan perbuatan adalah tumbuhan yang muncul dari makanan. 3, banyak makan itu mengakibatkan kurangnya pengertian. Banyak makan yang halal, malah haram itu jangan dikisahkan yang halal. Kurang pengertian,
sebab penuhnya perut itu dapat menghilangkan kecerdasan pikir. Sungguh benar perkataan Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, apabila engkau mempunyai suatu hajat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka janganlah makan sebelum berhasil hajat engkau. Kalau kita berpikir sesuatu, hendak memaham sesuatu, jangan makan. Kalau makan bertambah kada dapat. Ya, ada masalah nangalih pahamannya, ulak bulik sudah belum paham juga lagi, bawa makan bertambah kada dapat loh. Nah, jangan makan sebelum dapat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka janganlah makan sebelum berhasil hajat engkau, karena makan itu dapat merubah akal seseorang. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani ini merupakan perkara yang sudah jelas dan telah dibuktikan oleh orang yang mencoba mengamalkannya. Nah, kemudian yang keempat daripada akibat banyak makan itu, hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.